are in listen-only mode. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2017. Bersama dengan kami, tim riset Philip Securities Indonesia di sini seperti biasa akan membawakan agenda kita, yaitu indikasi IHSG, dan akan kami lanjutkan membahas mengenai berita korporasi dan akan ditutup dengan tanya jawab. Sebelum kami memulai webinar kita pagi ini, seperti biasa kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara maupun gambar bisa terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak-bapak maupun Ibu-ibu. Selanjutnya kita masuk ke agenda kita. Untuk indikasi IHSG dan Stock News akan dibawakan oleh Pak Jasa. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini kami memproyeksikan IHSG masih akan bergerak bearish atau melemah dengan support level pada 5272, sementara resisten level pada 5350. Pagi ini indeks saham di Asia terlihat rally ya, dipimpin oleh lonjakan saham-saham di sektor pertambangan dan juga saham-saham yang berbasis sumber daya alam setelah kemarin data Producer Price Index Cina tumbuh 5,5% tercepat dalam 5 tahun sehingga mendongkrak harga-harga komoditas dan juga metal. Selain itu juga investor bersiap-siap untuk menyaksikan atau menyimak konferensi pers pertama dari Donald Trump setelah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospect terkininya yang dirilis kemarin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan sedikit lebih cepat seiring pulihnya harga minyak dan harga komoditas sehingga menurunkan tekanan pada ekonomi negara-negara berkembang yang tergantung pada ekspor komoditas. Selain itu juga berakhirnya resesi ekonomi di Brazil dan Rusia. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan GDP dunia untuk tahun 2017 sebesar 2,7%. Ini lebih tinggi dari perkiraan atau proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2016 yang hanya sebesar 2,3%. Di pasar energi atau di pasar komoditas, harga minyak mentah kembali melemah semalam seiring dengan penguatan nilai tukar US dollar dan juga adanya keraguan atas kemampuan OPEC untuk menurunkan produksi. Harga minyak mentah jenis WTI turun 2,2% menjadi 50,82 dolar per barel, sementara untuk minyak mentah dengan jenis Brent turun 2,4% menjadi 53,6 dolar per barel.
Talk News kita hari ini diawali dengan Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Telkom berkomitmen untuk mempertahankan kinerjanya tahun ini dan optimis bahwa pertumbuhan pendapatan akan melampaui rata-rata industri. Namun optimisme ini dibayangi oleh kompetisi yang semakin ketat dalam industri telekomunikasi. Yang kedua adalah Arwana Citra Mulia atau Arna. Arna mengoperasikan pabrik keramik kelimanya di Mojokerto dengan kapasitas produksi 8 juta square meter persegi per tahun. Dengan pabrik baru ini, Arwana akan mempunyai total kapasitas produksi sebesar 60 juta meter persegi. Berikutnya adalah Bank Mandiri atau BMRI. Bank Mandiri memproyeksikan rasio dividen untuk tahun 2016 akan mencapai sekitar 30% dari laba bersih. Proyeksi ini juga mempertimbangkan bahwa CAR atau Capital Adequacy Ratio dari Bank BMRI akan berada pada level 20%. Yang terakhir adalah Bank MNC Internasional atau BABP. BABP berencana untuk ekspansi secara inorganik tahun ini. Perusahaan bermaksud untuk mengakuisisi Bank Buku 1 atau Bank Buku 2 untuk memuluskan rencana inorganiknya. Demikianlah stok news kita untuk hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan untuk mengetikkan pertanyaan di question box yang tersedia. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tetapi sebelumnya kami akan membahas mengenai komposit kita terlebih dahulu, dan selanjutnya akan kami jawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Untuk IHSG kita di sini tampaknya kalau kita perhatikan pergerakan dari komposit kita saat ini tampaknya tidak berhasil menembus level resisten, yaitu di sekitar level 5.340, which is ini sudah terkonfirmasi dengan indikasi bahwa selama 2 hari bursa berturut-turut IHSG kita mengalami pelemahan dan masih akan ada potensi untuk melanjutkan pelemahan tersebut. Walaupun potensi itu cukup terbatas, mengingat tampaknya pelemahan yang terjadi bisa saja ada level support kuat di sini yang akan menahan IHSG kita, yaitu di kisaran level 5.255. Apabila level ini berhasil ditembus ke bawah oleh IHSG, maka ada kecenderungan IHSG itu akan menuju ke level 5.100 hingga 5.105. Which is ini IHSG kemarin menyisakan gap. Jadi ada kemungkinan IHSG akan menutup gap tersebut kalau akan mengalami koreksi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di
Di mana pertanyaan pertama itu dari Bapak Aldi yang menanyakan waskita boleh beli di harga berapa? Baik Pak, untuk waskita karya di sini tampaknya saat ini waskita sedang menguji level resisten, yaitu berada di kisaran level 2600. Kalau ditanya boleh beli di harga berapa, saat ini kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham waskita karya. Kita tunggu pergerakan dari saham waskita karya hingga saham waskita karya sudah break level resisten 2600 ini. Apabila sudah menembus level 2600 ini, maka bisa kami sarankan untuk masuk ke saham waskita karya. Sembari menunggu laporan keuangan tahunan, tampaknya pergerakan dari saham-saham LQ45 khususnya itu masih bergerak dalam tren sideways-nya, dan biasanya apabila sudah rilis maka akan terjadi penguatan. Oleh karena itu saat ini kami belum bisa menyarankan karena tampaknya level resisten 2600 ini sangat kuat atau belum bisa ditembus oleh waskita karya. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Apabila sudah berhasil menembus atau ditutup di atas level 2600, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham waskita karya dengan target price itu berada pada level 2800 untuk midterm. Demikian Pak Aldi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan kemarin ISG turun tapi finance naik. Ada apa dengan sektor finance? Tolong analisanya untuk BBCA, BBRI, Bank Mandiri, BBNI, dan BBTN. Baik Pak, untuk ISG dan finance tampaknya kalau kita perhatikan di AMI Broker, korelasi antara ISG dan finance ini cukup positif. Kemarin bahkan ISG terkoreksi, finance juga terkoreksi walaupun cukup terbatas. Kalau kita perhatikan di sini sektor finance, chart dari sektor finance memang candle-nya berwarna merah, yang mengindikasikan memang kemarin sektor finance juga ikut koreksi sebesar 0,4%. Dan ini bisa dikatakan wajar, karena kalau kita perhatikan chart dari ISG maupun finance ini cenderung hampir sama. Saat ini ISG berada di level resistennya, begitu pula dengan sektor finance berada di level resistennya. Karena memang saham-saham sektor finance itu memiliki kapitalisasi yang besar terhadap ISG, oleh karena itu korelasinya bisa kita katakan positif. Kalau tanya mengenai analisa BBCA, BBRI, Bank Mandiri, BBNI, dan BBTN, baik Pak, kita akan bahas satu persatu. Untuk BBCA terlebih dahulu, untuk Bank BCA tampaknya saham Bank BCA ini sudah terkonfirmasi akan mengalami koreksi, di mana sudah membentuk swing high dan akan membentuk swing low, dan tampaknya koreksi itu terjadi hingga ke level supportnya yaitu di kisaran level 14.800. Mengingat level ini merupakan support dari saham Bank BCA. Jadi saran kami apabila ingin masuk ke saham Bank BCA untuk tidak masuk di harga sekarang, tunggu hingga saham Bank BCA ini terkoreksi ke level 14.800 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bank BCA. Selanjutnya untuk saham Bank BRI, untuk saham Bank BRI di sini tren dari saham Bank BRI bisa kita katakan sudah terkonfirmasi bullish. Di mana kalau kita gambar di sini tren dari saham Bank BCA sudah terkonfirmasi bullish karena selalu membentuk higher low yang baru
Oleh karena itu tampaknya saat ini saham Bank BRI maksud kami akan mencari level support terlebih dahulu dan kemudian akan melanjutkan penguatannya. Oleh karena itu saat ini kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Bank BRI. Tunggu hingga saham Bank BRI ada tanda-tanda rebound, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bank BRI. Mengingat apabila sudah membentuk swing low, maka ada potensi saham Bank BRI ini menuju ke level 12.700. Saran kami, Bapak juga bisa pasang terlebih dahulu untuk masuk ke saham Bank BRI itu di kisaran level 11.500, tetapi tidak menggunakan 100% dari portofolio Bapak, hanya menggunakan kurang lebih 30-40%. Kemudian apabila masih mengajak turun dan membentuk swing low seperti yang terjadi pada kursor ini, maka bisa kami sarankan untuk leverage down dengan menggunakan 100% sisanya. Karena ada potensi apabila sudah membentuk swing low seperti ini akan melanjutkan penguatannya kembali. Karena tren dari saham Bank BRI sudah terkonfirmasi bullish. Selanjutnya untuk saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri tampaknya saat ini sedang berada di level resistennya, yaitu di kisaran level 11.650 sampai dengan 11.800. Which is tampaknya resisten itu akan sulit ditembus oleh saham Bank Mandiri, mengingat sudah 3 kali berhasil diuji tetapi belum berhasil menembus resisten tersebut. Oleh karena itu saran kami untuk tidak masuk ke saham Bank Mandiri, tunggu hingga saham Bank Mandiri terkoreksi hingga ke level supportnya, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bank Mandiri. Selanjutnya untuk saham Bank BNI. Untuk saham Bank BNI sama halnya dengan saham Bank Mandiri tadi. Untuk saham BNI saat ini sedang berada di level resistennya dan sedang akan menguji level resisten tersebut. Tetapi tampaknya saham Bank BNI ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu, mengingat tren dari saham Bank BNI ini sudah terkonfirmasi juga bullish trend dan akan membentuk swing low terlebih dahulu, baru akan melanjutkan tren penguatannya. Oleh karena itu, saran kami untuk tidak masuk di harga sekarang, tunggu hingga saham Bank BNI ini membentuk swing low, itu di kisaran level 5.370, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bank BNI, karena apabila sudah membentuk swing low tersebut, maka ada potensi kuat saham Bank BNI ini akan melanjutkan penguatannya kembali. Karena kalau bisa kita katakan saham Bank BNI ini juga sudah terkonfirmasi bullish trend. Untuk saham Bank BTN, tampaknya ada potensi saham Bank BTN ini akan menutup gap, yaitu di kisaran harga 1.885, which is ini kita bisa manfaatkan untuk mengambil peluang di sini, mengingat ada potensi gain yang bisa kita dapatkan walaupun cukup tipis. Kemarin saham Bank BTN ini ditutup di kisaran level 1.835 dan ada potensi hari ini akan menutup gap yang terjadi pada tanggal 10 dan 11 November kemarin. Oleh karena itu, saran kami apabila ingin masuk ke saham Bank BTN, silakan boleh coba masuk buy on weakness di kisaran level 1.825 untuk entry point dari saham Bank BTN. Dengan level target price itu di kisaran level 1.885, which is ini merupakan utang gap. Oleh karena itu kami memasang target price di gap tersebut. Tapi apabila malah hari ini saham Bank BTN mengalami koreksi, saran kami bisa dilakukan cut loss 1-2 fraksi di bawah level 1.800, mengingat apabila hal itu terjadi, maka ada kecenderungan saham Bank BTN ini akan menuju ke level supportnya, yaitu di kisaran level 1.635. Demikian, Pak.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tommy Yandri yang menanyakan untuk saham Adikarya dan Kras. Untuk Adikarya terlebih dahulu, di sini tampak tren dari Adikarya ini sudah keluar dari tren bearish yang berkepanjangan, bisa kita katakan, di mana saat ini Adikarya sudah masuk dalam tren bullishnya. Oleh karena itu, kita bisa manfaatkan peluang di sini karena mengingat potensi upside ini cukup tinggi dari saham Adikarya setelah mengalami pelemahan yang cukup dalam, bisa kita katakan, setelah reg isu kemarin. Dan saran kami apabila ingin masuk ke saham Adikarya, bisa coba buy on weakness di kisaran level 2210 untuk entry point dari saham Adikarya, mengingat kemarin Adikarya sudah berhasil break resistance di sini. Kemarin saham Adikarya berhasil break level resistance 2200 tersebut, oleh karena itu bisa kita manfaatkan untuk masuk ke saham Adikarya karena ada potensi hari ini saham Adikarya akan melanjutkan penguatannya. Jadi sekali lagi bisa buy on weakness di kisaran level 2200 dengan level target price itu berada pada level 2350 untuk jangka pendek sampai dengan jangka menengah. Tapi untuk jangka panjang itu kita bisa mengambil 2800 sebagai target price-nya. Tapi mohon juga dijaga untuk level cut loss atau stop loss-nya itu bisa Bapak dan Ibu pasang 1-2 fraksi di bawah level 2150 untuk saham Adikarya. Untuk saham Kras, di sini tampak tren dari saham Kras ini masih dalam fase sideways-nya sejak pertengahan November kemarin sampai dengan penutupan hari kemarin. Saham Kras masih bergerak di kisaran harga 750 hingga 845. Saat ini belum ada tanda-tanda pola pembalikan arah. Oleh karena itu, kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Kras. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Roma yang menanyakan untuk saham DOIT, LPKR, dan ICBP. Untuk DOIT terlebih dahulu, di sini tampak tren dari saham DOIT memang masih dalam fase bullish-nya. Kami telah menggambarkan channel bullish di sini, di mana garis yang berwarna merah merupakan garis yang berwarna merah merupakan garis support, sedangkan garis yang berwarna biru merupakan garis resisten dari saham DOIT. Garis ini bisa kita manfaatkan untuk masuk maupun keluar dari saham DOIT dengan cara apabila saham DOIT sudah menyentuh garis yang berwarna merah, maka bisa kami sarankan untuk masuk ke saham DOIT karena ini merupakan support line dari saham DOIT, dan apabila sudah menyentuh garis yang berwarna biru, which is ini merupakan resistance line dari saham DOIT, maka bisa kami sarankan untuk merealisasikan profitnya. Oleh karena itu, untuk saat ini kami belum bisa menyarankan masuk ke saham DOIT, tunggu hingga saham DOIT ini terkoreksi hingga ke level 490 sampai dengan level 500 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham DOIT. Selanjutnya untuk saham LPKR. Untuk saham LPKR tampaknya sudah berhasil keluar dari tren bearish yang cukup berkepanjangan juga, bisa kita katakan sejak awal Agustus kemarin sampai dengan akhir Desember. Dan pada tanggal 4 Januari kemarin saham LPKR sudah berhasil break bearish trendnya. Ada dua kemungkinan yang terjadi untuk saham LPKR. Apakah akan berubah tren menjadi bullish atau malah menjadi sideways, itu kita bisa belum mengetahui. Kita tunggu terlebih dahulu pergerakan dari saham LPKR. Apabila sudah berhasil menembus level resisten atau break swing high terakhir, yaitu di kisaran level 800, maka bisa terkonfirmasi saham LPKR ini masuk dalam tren bullish. Tetapi apabila belum berhasil break level swing high terakhir, which is itu di kisaran level 800, maka saham LPKR ini masuk dalam fase sideways-nya.
Oleh karena itu, kita wait and see saja terlebih dahulu, tunggu hingga ada tanda-tanda pola konfirmasi dari saham LPKR, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham LPKR. Selanjutnya untuk saham ICBP, untuk saham ICBP di sini tren dari saham ICBP masih dalam tren bearishnya, dan tampaknya ada resisten yang akan diuji oleh saham ICBP, which is itu di kisaran level 8.900 hingga ke level 9.000. Dan apabila resisten ini sudah berhasil ditembus oleh saham ICBP, maka kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham ICBP mengingat saham ICBP sudah keluar dari tren bearishnya. Oleh karena itu, saat ini kami menyarankan untuk wait and see saja terlebih dahulu untuk saham ICBP. Demikian, Pak. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Reyosua yang menanyakan untuk saham Bumi, kemudian saham Pegas, Asri, dan ada satu saham yang mungkin typo, Pak. Di sini sahamnya Tiba. Mungkin bisa dikonfirmasi atau diketik ulang untuk saham yang kedua. Saya akan mencoba membahas untuk saham Bumi, Pegas, dan Asri terlebih dahulu. Untuk saham Bumi, di sini memang bisa kita katakan saham Bumi sudah berhasil break level swing high terakhir atau break resisten yang cukup kuat di kisaran level 320 pada tanggal 6 Januari kemarin. Dan tampaknya saham Bumi sedang akan menguji level resistennya yaitu di kisaran level 350. Apabila resisten ini sudah berhasil ditembus oleh saham Bumi, maka ada potensi saham Bumi ini akan melanjutkan penguatannya hingga ke level resisten selanjutnya yaitu di kisaran level 550. Jadi tampaknya upside-nya cukup tinggi apabila sudah break level resisten 370 ini. Oleh karena itu saat ini mengingat penguatan yang terjadi sudah cukup signifikan selama 3 hari berturut-turut, dan kemarin tampaknya sudah mengalami koreksi, kami belum bisa menyarankan untuk masuk karena tampaknya ada koreksi terlebih dahulu dari saham Bumi dan tampaknya koreksi itu cukup wajar hingga ke level 300 sampai dengan 306 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bumi. Jadi saran kami bisa tunggu saham Bumi di harga 300 sampai dengan 305 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bumi. Selanjutnya untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas, tampaknya saham Pegas ini tidak terkonfirmasi masuk dalam tren bullishnya. Mengingat kalau kita perhatikan di sini saham Pegas malah mengalami koreksi dan belum berhasil menembus level resisten yaitu di kisaran level 2.900. Tampaknya saham Pegas masuk dalam fase sideways-nya, mengingat resisten yang 2.900 ini belum berhasil ditembus oleh saham Pegas. Oleh karena itu, saran kami untuk tidak masuk di harga sekarang, tunggu hingga saham Pegas ini terkoreksi ke level 2.440, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Pegas. Ada dua strategi di sini. Tampaknya saham Pegas juga akan membentuk pola
ascending triangle. Di mana saya akan menggambarkan pola tersebut. Di sini kalau kita perhatikan, tampaknya resisten ini cukup kuat oleh saham pegas dan ada potensi saham pegas ini terkoreksi terlebih dahulu hingga ke level 2600. Dan apabila sudah terkoreksi ke level 2600, which is itu kita bisa manfaatkan sebagai level entry point, karena apabila sudah menyentuh level tersebut ada potensi kuat saham pegas ini akan berubah tren kembali menjadi bullish. Oleh karena itu untuk harga sekarang kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham pegas, Pak. Selanjutnya untuk saham ASRI. Untuk saham ASRI saat ini kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham ASRI. Tunggu hingga saham ASRI ini membentuk swing low, di mana swing low-nya harus lebih tinggi daripada swing low terakhir. Di sini kami telah menggambarkan apabila saham ASRI membentuk swing low di garis yang berwarna merah ini, kemudian rebound menjadi bullish kembali hingga menembus level resisten 390, maka bisa kami sarankan untuk masuk ke saham ASRI. Karena apabila hal itu terjadi, maka potensi upside-nya cukup tinggi. Mengingat pola yang dibentuk oleh saham ASRI merupakan pola inverted head and shoulder, yang secara teori teknikal apabila pola itu terbentuk, maka kecenderungan saham itu akan berubah tren menjadi bullish kembali. Oleh karena itu, kita tunggu saja hingga saham ASRI ini membentuk swing low yang harus lebih tinggi daripada swing low terakhir. Kemudian saham yang tadi yaitu saham TINS. Untuk saham TINS, tren dari saham TINS saat ini memang sudah keluar dari tren bullish-nya dan saat ini sedang berada dalam fase sideways bergerak. Maaf, saat ini saham TINS bergerak di kisaran harga 1060 sampai dengan 1180. Dan tampaknya level resisten 1180 akan diuji hari ini oleh saham TINS. Oleh karena itu kita wait and see saja terlebih dahulu untuk saham TINS. Tunggu hingga saham TINS ini apabila sudah berhasil menembus level resisten tadi, maka bisa kami sarankan untuk masuk ke saham TINS karena ada potensi saham TINS akan menuju ke level 1340. Tetapi apabila mengalami koreksi, maka kami menyarankan untuk membeli saham TINS di level supportnya yaitu di kisaran level 1065. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Astuti yang menanyakan untuk saham Java, ADI, BRPT, dan Wika. Untuk ADI sudah saya bahas tadi, Bu. Selanjutnya untuk Java, BRPT, dan Wika. Untuk Java di sini kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Java karena ada resiko yang tampaknya akan terjadi di saham Java mengingat pola yang terjadi ini sudah terkonfirmasi head and shoulder, di mana pola itu merupakan reversal pattern. Oleh karena itu, ada potensi saham Java ini akan mengalami koreksi yang cukup dalam, bisa kita katakan secara teknikal bisa ke level 900 hingga ke level 1000. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham Java kalau saham Java ini belum berhasil keluar dari tren bearish-nya. Selanjutnya untuk saham BRPT. Untuk saham BRPT, tampaknya saham BRPT ini sedang akan menguji level resistennya, yaitu di kisaran level 1700. Apabila level resisten ini sudah berhasil ditembus oleh saham BRPT, maka ada potensi saham BRPT akan rally atau melanjutkan penguatannya. Oleh karena itu, saran kami untuk wait and see saja, tunggu hingga saham BRPT ini berhasil break level resistennya, which is itu di kisaran level 1700, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BRPT.
Selanjutnya untuk saham Wijaya Karya. Untuk saham Wijaya Karya saat ini memang sudah keluar dari tren bearish-nya, tetapi saat ini sedang terkonsolidasi atau dalam fase sideways. Masih bergerak di kisaran harga 2.300 hingga ke level 2.600. Oleh karena itu, tampaknya saat ini saham Wijaya Karya akan menguji level resisten tersebut. Kita tunggu apabila sudah berhasil menembus atau break level resisten tersebut, maka bisa kami sarankan untuk coba akumulasi saham Wijaya Karya, mengingat ada potensi kenaikan atau ada potensi upside yang cukup tinggi dari saham Wijaya Karya. Tapi apabila tidak berhasil menembus level resisten tersebut, maka saran kami bisa tunggu hingga saham Wijaya Karya ini terkoreksi ke level 2.330, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Wijaya Karya. Demikian, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sultan Harmoko yang menanyakan untuk saham Wika, SCMP, dan BBNI. Untuk Wika sudah saya bahas barusan, Pak. Selanjutnya untuk saham SCMP. Untuk saham SCMP saat ini berada dalam fase sideways-nya, masih bergerak di kisaran level 480 hingga ke level 510. Saran kami apabila ingin masuk ke saham SCMP, tunggu hingga saham SCMP ini terkoreksi ke level 480, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham SCMP dengan level target price itu berada pada level 510. Karena kalau kita lihat pergerakan dari saham SCMP ini masih rapi atau masih tertib di channel sideways-nya. Oleh karena itu, saat ini kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham SCMP terlebih dahulu. Untuk saham BBNI, sudah saya bahas tadi, Pak, saya review sedikit. Untuk saham BBNI, saat ini kita tunggu terlebih dahulu koreksi yang terjadi dari saham BBNI, karena tampaknya ada potensi saham BBNI ini akan mengalami koreksi hingga ke level 5.300 sampai dengan level 5.400, baru akan melanjutkan tren penguatannya kembali. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Ratri yang menanyakan analisa BKSL apakah dengan rek isu harganya bisa mencapai 112. Ace Hardware sudah bottom dan untuk Pakuwon. Baik Bu, untuk BKSL terlebih dahulu. Untuk BKSL tampaknya kita masih harus menunggu terlebih dahulu keputusan dari RUPS dari perseroan yang rencananya akan diadakan pada tanggal 7 Februari nanti. Kita lihat hasil keputusannya, baru bisa kita analisa untuk pergerakan selanjutnya dari saham BKSL. Selanjutnya untuk saham Ace Hardware. Untuk saham Ace Hardware di sini tampaknya kalau ditanya bottom dari saham Ace Hardware, ada potensi atau level support 760 ini bisa kita jadikan sebagai level support yang cukup kuat, mengingat tampaknya di sini saham Ace Hardware belum berhasil menembus level tersebut. Tetapi apabila level ini berhasil ditembus oleh saham Ace Hardware, maka ada potensi saham Ace Hardware ini terjun hingga level 720. Jadi kalau ditanya apakah saat ini saham Ace Hardware sudah berada di bottom, saat ini belum, Bu. Oleh karena itu, karena belum ada tanda-tanda pola pembalikan arah menjadi bullish,
maka bisa kita katakan saat ini saham Esator belum membentuk bottomnya. Selanjutnya untuk saham Pakuwon. Untuk saham Pakuwon, tampaknya saham Pakuwon sedang akan mencoba berubah tren menjadi bullish trend kembali setelah mengalami koreksi yang cukup dalam dan belum terkonfirmasi saham Pakuwon ini masuk ke dalam tren bullishnya. Oleh karena itu saat ini kami menyarankan untuk menunggu hingga saham Pakuwon ini ada tanda-tanda pola pembalikan arah dengan cara membentuk nanti apabila saham Pakuwon sudah membentuk higher high, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Pakuwon. Demikian, Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ferdi yang menanyakan untuk saham BRPT dan saham Jasa Marga. Untuk saham BRPT sudah saya bahas tadi, Pak. Selanjutnya untuk saham Jasa Marga. Untuk saham Jasa Marga, di sini tampak tren dari saham Jasa Marga masih dalam tren sideways-nya. Kalau kita perhatikan, saham Jasa Marga saat ini sedang membentuk pola symmetrical triangle yang mengindikasikan memang suatu saham masih dalam fase konsolidasi atau masih dalam fase sideways-nya. Ada dua kemungkinan yang terjadi apabila terbentuk pola seperti ini. Bisa terjadi bullish dan bisa terjadi juga bearish. Kita tunggu saja apabila level support atau garis support yang di bawah ini sudah berhasil ditembus oleh saham Jasa Marga, maka tren yang akan terbentuk adalah bearish trend. Tetapi apabila berhasil menembus garis merah yang di atas ini, maka bisa kita katakan saham Jasa Marga ini sudah masuk dalam tren bullish-nya. Oleh karena itu kita wait and see saja, tunggu pergerakan Jasa Marga apabila sudah menyentuh atau sudah menembus garis trend bearish ataupun garis trend bullish-nya, baru bisa kita mengambil aksi. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Levi yang menanyakan untuk saham Akra kalau mau average di harga berapa dan target price untuk Akra. Baik, Bu, untuk saham Akra memang di sini tampaknya saham Akra sudah terkonfirmasi menjadi bullish trend kembali. Dimana kalau kita perhatikan sudah membentuk higher low dan sudah membentuk higher high. Dan tampaknya saat ini saham Akra akan mengalami koreksi dan bisa kita katakan koreksi itu cukup wajar selagi saham koreksi itu tidak berada di bawah level 6.000. Saran kami apabila Ibu memiliki saham Akra di harga atas dan ingin melakukan average down, saran kami apabila loss yang atau kerugian belum cukup dalam, saran kami untuk tidak melakukan average down, tetapi apabila kerugiannya cukup besar, maka bisa kami sarankan untuk average down di harga 6.000. Karena apabila sudah menyentuh atau sudah membentuk swing low, maka ada potensi saham Akra ini akan melanjutkan penguatannya kembali hingga ke level resistance selanjutnya yaitu di kisaran level 6.500. Jadi target price selanjutnya untuk saham Akra yaitu di kisaran level 6.500 apabila nanti sudah membentuk swing low di kisaran level 6.000 hingga level 6.100. Demikian, Bu.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gunawan Marihot yang menanyakan untuk saham Pakuwon, Roti, Waskita Beton, Inco, dan Harum. Untuk Pakuwon sudah saya bahas tadi Pak. Selanjutnya untuk saham Roti terlebih dahulu. Untuk saham Roti, tampaknya saat ini saham Roti sedang menguji level resistennya, which is saat ini saham Roti sedang berada di level resisten tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyarankan untuk melakukan aksi terlebih dahulu di saham Roti. Kita tunggu pergerakan dari saham Roti. Apabila sudah berhasil menembus resistennya, yaitu di kisaran level 1.700 hingga ke level 1.770, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Roti. Tetapi untuk saat ini tampaknya potensi koreksi itu lebih besar, di mana kemarin saham Roti sudah berhasil terkoreksi hingga 1,5%. Jadi saat ini kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham Roti. Selanjutnya untuk saham WSBP. Untuk saham WSBP tampak tren dari saham WSBP memang masih dalam fase sideways-nya, masih bergerak di kisaran harga 550 hingga ke harga 580. Dan saat ini saham WSBP berada di harga resisten tersebut, yaitu which is di kisaran level 580. Oleh karena itu, saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham WSBP, tunggu hingga saham WSBP terkoreksi ke level supportnya, yaitu di kisaran level 555, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham WSBP. Selanjutnya untuk saham Inco. Untuk saham Inco, tampaknya kita bisa memanfaatkan peluang di sini, mengingat ada gap yang terjadi pada tanggal 19 dan 20 Desember dan ada potensi saham Inco akan menutup gap tersebut pada hari ini. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin memanfaatkan peluang ini, silakan boleh coba masuk, tetapi tidak terlalu agresif, saran kami, karena ada potensi saham Inco menuju ke level 3.055 pada perdagangan hari ini. Selanjutnya untuk saham Harum. Untuk saham Harum di sini tampak tren dari saham Harum masih dalam fase bearish-nya. Dimana kalau kita tarik garis yang menghubungkan antara swing high, maka bisa kita katakan saham Harum ini masih dalam fase bearish-nya. Oleh karena itu, saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham Harum, tunggu hingga saham Harum ini terkoreksi, atau maksud kami tunggu hingga saham Harum ini break level resisten atau garis yang berwarna merah ini, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Harum. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Boy Senowato yang menanyakan untuk saham Jasa Marga dan saham Kalbe Farma. Untuk Jasa Marga sudah saya bahas tadi, Pak. Selanjutnya untuk saham Kalbe Farma. Untuk saham Kalbe Farma, di sini tren dari saham Kalbe Farma berada dalam fase sideways-nya, di mana kalau kita perhatikan pergerakan dari saham Kalbe Farma ini bergerak di kisaran harga 1.400 hingga ke harga 1.590. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Kalbe Farma, tunggu hingga saham Kalbe Farma ini terkoreksi ke level supportnya, which is itu di harga 1.400 sampai dengan 1.420, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Kalbe Farma. Mengingat saat ini saham Kalbe Farma sedang berada di level resistennya, oleh karena itu kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Kalbe Farma untuk saat ini. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Gudang Garam, Telkom, Astra International, Unilever, Indofood, dan HMSP. Baik, Pak, untuk saham Gudang Garam terlebih dahulu. Untuk saham Gudang Garam, di sini tampak tren dari saham Gudang Garam masih dalam fase sideways, cenderung bearish. Di mana kalau kita perhatikan pergerakan dari saham Gudang Garam ini selalu membentuk lower low, yang mengindikasikan suatu saham itu berada dalam fase bearish-nya.
Dan tampaknya saham Gudang Garam ini tertahan di level support yang akan diuji, yaitu di kisaran level 63.000. Apabila support ini berhasil ditembus ke bawah, maka ada potensi saham Gudang Garam menuju ke level 60.000. Oleh karena itu, saran kami untuk tidak masuk atau untuk tidak melakukan aksi apa-apa terlebih dahulu saat ini. Tunggu hingga saham Gudang Garam terkoreksi ke level 59.500 sampai dengan level 60.000, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Gudang Garam, Pak. Selanjutnya untuk saham Telkom. Untuk saham Telkom di sini tampaknya belum berhasil juga menembus resisten, yaitu di kisaran harga 4.030, dan ada potensi saham Telkom akan mengalami koreksi. Oleh karena itu kami tidak menyarankan terlebih dahulu untuk masuk ke saham Telkom 1-3 hari ke depan. Untuk saham Astra Internasional tampaknya sama halnya dengan saham Telkom, sedang menguji level resistennya, yaitu di kisaran harga 8.300, dan tampaknya belum berhasil menembus level resisten tersebut. Oleh karena itu, saran kami untuk tidak melakukan aksi apa-apa atau untuk tidak melakukan beli ke saham Astra, mengingat tampaknya ada potensi koreksi yang akan terjadi di saham Astra. Selanjutnya untuk saham Unilever. Untuk saham Unilever di sini tampak tren dari saham Unilever masih dalam fase bearish, bisa kita katakan, karena membentuk lower high dan lower low, belum berhasil keluar dari tren bearishnya. Oleh karena itu kita wait and see saja, tunggu hingga saham Unilever ini berubah tren menjadi bullish, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Unilever, Pak. Untuk saham Indofood sama halnya dengan Unilever, masih dalam tren bearishnya. Ada level support, yaitu di kisaran level 7.300, di mana level itu bisa kita jadikan sebagai entry point dari saham Indofood maksud kami. Oleh karena itu, saat ini kita tunggu saja hingga saham Indofood terkoreksi ke level tersebut, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Indofood. Untuk saham HMSP, memang saat ini masih dalam tren sideways-nya, bergerak di kisaran harga 3.800 hingga ke harga 4.000, dan saat ini saham HMSP sedang berada di level resisten tersebut. Oleh karena itu saran kami tunggu hingga saham HMSP juga terkoreksi ke level 3.800, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham HMSP, Pak. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Piong yang menanyakan untuk saham BEX dan saham WSBP. Untuk saham BEX, Pak, di sini tampaknya saham BEX sedang akan mencoba membentuk swing high di sini, dan tampaknya agak sulit membentuk swing high tersebut. Oleh karena itu saat ini kami belum bisa menyarankan masuk ke saham WSBP. Maksud kami ke saham BEX, tunggu hingga ada rally atau ada penguatan di pasar, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BEX. Mengingat apabila penguatan itu terjadi, maka ada potensi dalam satu hari BEX itu akan menuju ke level 74, which is itu akan menutup gap setelah rek isu kemarin. Oleh karena itu saat ini kami belum bisa menyarankan masuk ke saham BEX terlebih dahulu. Sedangkan untuk WSBP sudah saya bahas tadi, Pak. Mungkin saya review sedikit. Kita tunggu saja untuk WSBP terkoreksi ke level 555, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham WSBP dengan level target price itu berada pada level 580. Demikian, Pak. Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai kurang lebih 30 menit yang lalu, tampaknya kami akan mengakhiri Philip Morning Market Call edisi hari ini. Terima kasih
atas keikutsertaan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab mengingat waktu yang terbatas. Oleh karena itu, kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.